Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Eee, Kali ini kita ketemu kembali pada tatap muka yang ke-10 ya. Nah, topik hari ini mengenai piutang. Jadi, piutang ini mungkin kita akan bahas 2 pertemuan ya. Jadi minggu ini yang bagian pertama, lalu minggu yang kedua bagian yang kedua. Oke. Nah, baik, eee piutang ya, berbicara mengenai piutang itu kita harus tahu dulu apa itu piutang ya. Nah jadi piutang itu adalah klaim ya, klaim apa? Uang, barang, bisa bentuk jasa juga, kepada pelanggan ataupun pihak-pihak lain. Nah, ketika kita berbicara mengenai untuk tujuan pelaporan keuangan, nah piutang ini diklasifikasikan menjadi 2 ya. Apa itu? Ya, piutang lancar atau jangka pendek dengan piutang tidak lancar atau jangka panjang, ya. Kita ketahui bahwa piutang lancar itu, eee, berbicara mengenai, yang diharapkan tertagih ya dalam 1 tahun, ya piutang lancar, ya jangka pendek atau selama siklus, eee operasi berjalan, begitu ya. Nah, lalu piutang tidak lancar atau jangka panjang itu adalah dia itu, sebagai, lebih ya, ya lebih, ya jadi dia, lebih dari 1 tahun begitu ya. Nah, piutang itu sendiri ketika kita dikaitkan dengan neraca ya, itu diklasifikasikan menjadi 2 juga ya, piutang dagang ataupun piutang non dagang. Nah, piutang dagang ini ya adalah jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang ataupun jasa yang telah diberikan oleh perusahaan sebagai bagian dari operasi bisnis yang normal. Nah, piutang dagang di sini biasanya yang paling signifikan dimiliki oleh perusahaan, ya bisa subklasifikasikan kembali itu menjadi piutang usaha dan wesel tagih. Apa itu piutang usaha? Ya, piutang usaha itu janji lisan yang diberikan, dari pembeli gitu ya, dari pembeli untuk membayar barang ataupun jasa, yang dijual ya. Biasanya, piutang usaha ini bisa ditagih dalam waktu 30 sampai 60 hari ya, dan ketika kita berbicara mengenai wesel tagih tadi, itu adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa masa depan. Nah, wesel tagih ini sendiri bisa berasal dari mana? Dari penjualan, dari pembiayaan dan transaksi lainnya. Nah, inilah nanti mengenai wesel tagih ini akan kita bahas pada part 2 ya minggu depan. Oke? Nah, jadi kita fokus hari ini berbicara mengenai piutang usaha, begitu ya. Nah, lalu tadi ada piutang non dagang ya, ini, di luar begitu ya, di luar dari piutang usaha. Nah, biasanya ini dari mana saja? Ya, contohnya ya, uang muka kepada karyawan dan staf, lalu uang muka kepada anak perusahaan, deposito untuk menutupi kemungkinan terjadinya kerugian ataupun kerusakan, ya, deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran, piutang dividen dan piutang bunga, dan lain sebagainya yang bisa kalian lihat ya di bukunya kita. Oke, baik. Lalu ya kita berbicara mengenai pengakuan ya. Pengakuan tentang piutang usaha ini. Ingat, kita membahas pertama sekali berbicara mengenai piutang usaha, ya. Lalu kita membahas, tentang pengakuan saat timbulnya piutang itu. Nah, piutang ini sendiri, ya piutang usaha ini, itu diakui pada saat perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit kepada konsumen. Sebesar apa? Sebesar harga ketika terjadi penjualan itu. Nah, contohnya pada buku kita itu, ya, eee, di situ ada dikatakan ada sebuah transaksi ya, transaksi PT Mujur
dan, kepada, CV melintang, begitu ya. Nah, di situ di buku kita itu diperlihatkan ya, pencatatan menurut si PT Mujur dan si CV Melintang. Nah, beda pencatatan antara PT Mujur dan CV Melintang. Nah, dari PT Mujur sendiri, Mujur ya, ini sebagai perusahaan yang menjual barang ya. Tentu saja ketika terjadi penjualan kredit, maka dia akan menjurnal piutang pada penjualan. Itu untuk mencatat penjualan kredit. Tetapi di perusahaan si CV Melintang ini sebagai pembeli, dia juga mencatat ya jurnal. Seperti apa? Pembelian pada utang usaha, begitu. Jadi beda, beda pencatatan antara si penjual dan si pembeli, jelas. Nah, lalu bagaimana ketika, eee, piutang itu berkurang, bagaimana pengakuannya? Sama ya, eee, ketika piutang itu berkurang gitu ya. Kenapa bisa berkurang? Itu berkurang karena adanya transaksi pembayaran oleh debitur ya, oleh debitur dan itu diukur sejumlah yang ia bayar. Nah, hal yang sama ketika contoh yang sama ya, PT Mujur dan CV Melintang tadi. Ada pembeli dan penjual. Nah, ketika si penjual menerima pelunasan piutang, ya, maka dia akan menjurnal seperti apa? Kas pada piutang, begitu. Nah, lalu si pembeli tadi akan menjurnal seperti apa? Hutang pada kas, begitu ya. Nah, lalu kita berbicara mengenai potongan penjualan, ya. Potongan penjualan ini sendiri ya sangat berkaitan sekali dengan piutang, penjualan kredit khususnya ya. Nah, dan ini juga sebenarnya sudah dibahas ya di PA 1 ya, bahwa, terdapat 2 macam ya, potongan yang mungkin diberikan penjual kepada pembeli. Ya, pertama itu adalah potongan dagang, lalu yang kedua itu adalah potongan tunai. Apa itu potongan dagang? Selisih antara jumlah harga menurut katalog atau daftar harga dan jumlah neto yang harus dibayarkan oleh si pembeli. Contohnya seperti apa? Misalnya ya, barang X harganya 125.000 ya. Nah, ketika ada potongan dagang itu sebesar 20%, maka ya, jumlah yang harus dibayar si pembeli itu seperti apa? Ya dikalikan, ya. Dikalikan dulu, bahasanya begini, 125 tadi itu harganya itu dikalikan sama 20%, lalu hasilnya itu dikurang. Ya artinya dia nanti akan mendapat potongan sebesar 25.000 ya. Nah, jadi sisanya dia akan membayar 100.000 dan perusahaan penjualnya itu pun ya akan menerima 100.000 ya. Jadi nanti, jurnalnya seperti apa? Seperti yang, barusan kita jelaskan tadi, saat berkurangnya piutang, gitu. Lalu ada yang kedua, potongan tunai. Apa itu? Keringanan harga yang diberikan oleh si penjual kepada si pembeli, ketika si pembeli itu membayar ya, kewajibannya begitu ya, di dalam masa potongan tunai. Nah, biasanya ya ini juga pernah kita bahas ya, udah bahas. Biasanya, eee, perusahaan penjual itu memberi syarat, credit terms namanya ya, istilahnya ya. Nah, misalnya contohnya saja 2/10 N/30. Ini maknanya apa? Ketika si pembeli itu membayar ya 10 hari maksimal ya, 10 hari dari, transaksi, terjadi begitu ya, dia akan mendapatkan, potongan tunai sebesar 2%, 2/10. Tetapi ketika lebih dari 10 hari ya, maka dia tidak akan mendapatkan, potongan dan batas waktu dia membayar segala, kewajibannya itu 30 hari. Nah, itu maknanya. Nah, jadi nanti,
yang 100.000 itu dikurang sama 2% ketika dia membayar, dalam masa potongan tunai, kurang dari 10 hari atau maksimal 10 hari. Nah, eee, lalu pertanyaannya seperti ini, berapa yang harus diakui sebagai piutang oleh si penjual? Dan berapa yang harus diakui sebagai hutang oleh si pembeli? Nah, ada 2 metode pencatatan di sini, ya. Mencatat penjualan ya, yang yang menimbulkan piutang dan pembelian kredit ya pada perusahaan, yang membeli itu menimbulkan hutang, ada 2 metode mencatat itu. Metode apa? Metode bruto dan metode neto. Nah, mmm, metode, neto itu ya, eee, jadi, apa namanya, mmm, sorry, kita bahas dulu metode ini ya, metode, bruto ya, metode bruto. Ya, tadi saya katakan bahwa ada 2 ya, 2 ya, metode bruto dan metode neto. Nah, metode yang paling mudah dan paling praktis itu sebenarnya adalah, sebenarnya itu metode bruto ya. Jadi dia itu nanti dicatat sebesar nilai brutonya ya. Nah, jika misalnya, pembayaran contohnya ya, pembayaran piutang itu dilakukan dalam masa potongan tunai, maka nanti potongan yang berapa tadi, 2% tadi itu ya, 2.000 lah kita anggap, diakui sebagai potongan penjualan oleh si penjual, ya. Tetapi nanti jika dia dibayar ya, jika pembayaran dilakukan di luar, maka dia tidak akan mendapat potongan. Nah, itulah yang disebut tadi metode bruto, ya itu, metode bruto. Nah, metode neto sendiri itu mencatat hutang piutang sebesar jumlah neto, ya. Nah, contohnya tadi kan 100.000 ya. Di situ ada berarti potongannya 2.000. Jadi nanti dia 98.000. Kalau dia ya, kalau misalnya, dia juga, membayar, eee, di dalam masa potongan tunai ya, maka nanti penjual ya mengakui untung ya, dan si pembeli akan mengakui rugi 2.000 dari potongan tunai yang telah, dimanfaatkan oleh si pembeli. Nah, contohnya seperti apa ya? Langsung saja ke contoh biar lebih paham. Nah ini, di buku kita dikatakan bahwa tanggal 16 Mei 2005 PT Untung Besar menjual barang dagang secara kredit kepada PT Bejo dengan harganya 100.000 dengan kredit termsnya 2/10 N/30. Nah, sepekan kemudian tanggal 23 ya, tanggal 23, dilunasi hutangnya kepada PT Untung Besar ini dan pastinya ini mendapat, potongan tunai 2.000 iya, karena sepekan ya, sepekan. Sementara di situ kan maksimalnya 10 hari. Oke, maka bagaimana, jurnal yang dibuat? Oke, kita lihat saja. Pada PT Untung Besar sebagai penjual, ya pada tanggal 16, ini untuk mencatat penjualan secara kredit. Gampang saja, piutang pada penjualan, kan itu, jurnalnya. Lalu kita lihat metode bruto, ya. Metode bruto itu dia 100.000 nilainya. Tetapi metode neto dia 98.000 ya, 98.000. Nah, lalu pada tanggal 23 pada saat pelunasan piutang ya, yang dilakukan oleh si PT Bejo ke Untung Besar. Ya, PT Untung Besar. Bagaimana, apa namanya, jurnalnya? Kas potongan penjualan pada piutang usaha. Kalau metode bruto, nah dia seperti ini. Yang paling umum itu ini sebenarnya metode bruto itu. Yang sering kita praktekkan itu metode bruto, ya. Nah, metode neto sama nilainya langsung 98.000, ya. Lalu kita lihat dari sisi pencatatan si PT Bejo sebagai pembeli, ya. Bagaimana dia mencatat pembelian kredit? Ya, pembelian pada utang usaha. Bisa kita lihat di sini.
ya 100.000 kalau metode bruto. Sedangkan metode neto dia 98.000. Langsung dikurang deh sama potongan, eee, pembeliannya. Nah, pada saat pelunasan hutang, ya, bagaimana si pembeli mencatatnya? Utang pada potongan pembelian dan kas, itu metode bruto. Tapi kalau misalnya di metode neto, dia hanya ya langsung dia utang pada kas, sama ya. Kalau pada saat di PT Untung Besar tuh, dia kas pada piutang usaha. Jadi dia tidak memasukkan akunnya ini, dia langsung terlihat angkanya langsung dikurang dia kan, terkurang. Nah, gitu ya. Jadi, itu bedanya. Nah, lalu apabila nanti pelunasan piutang itu terjadi tanggal 15 Juni, yang berarti tidak akan dapat, potongan tunainya gitulah, di luar masa potongan tunai gitu ya. Maka bagaimana mencatat jurnalnya ya. Nah kita lihat pada tanggal 23 ya, pada metode bruto dia tidak akan mencatat itu sebagai untung atau rugi potongan penjualan, tapi itu terjadi di metode neto. Perhatikan ya. Baik dia sebagai perusahaan penjual ataupun pembeli. Tadi dia katanya adalah saya katakan tadi bahwa, eee, ketika ada potongan, tunai, ya ketika transaksi pembayaran itu terjadi dalam masa potongan tunai, dia akan mengakui itu sebagai untung, ya baik untuk, eee, si kedua belah pihak, ya ya. Jadi itu dilakukan, untung, ya. Nah, oke. Nah, untungnya seperti apa? Ya ketika misalnya dilakukan pembayaran di luar masa potongan tunai, berarti si penjual yang untung. Artinya si pembeli tidak memanfaatkan kredit terms itu. Nah, ketika nanti pembayaran itu dilakukan, di luar, di apa namanya, mmm, di di luar, ya, di luar luar tanggal, di dalam apa, dalam masa potongan tunai, berarti si penjual mengaku itu rugi, ya kan? Nah, tapi si pembeli me 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 apa, mengaku itu sebagai, untung. Nah, begitu ya. Nah, kita lihat, mmm, itu ya. Nah, lalu kita lihat, di sini mengenai cadangan potongan dalam metode bruto. Nah, ketika metode bruto digunakan, maka pada akhir periode itu perlu dihitung jumlah potongan tunai yang melekat pada piutang yang masih dalam masa potongan. Nah, potongan tunai itu dicatat dalam jurnal penyesuaian apabila jumlahnya material. Dalam prakteknya, potongan tunai yang seperti ini diketahui oleh perusahaan di tahun berikutnya sebelum laporan keuangan diterbitkan, ya. Nah, contoh ya kita lihat, di sini ada, dari piutang akhir tahun 2005 terdapat piutang sebesar 1 juta yang masih berada dalam masa potongan tunai 2%. Berdasarkan pengalaman lalu, manajemen menaksir bahwa pelunasan piutang itu, eee, akan diterima dalam waktu yang tidak melampaui masa potongan tunai. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Artinya ya, eee, apa yang dijurnal? Potongan penjualan pada cadangan potongan penjualan. Ini pada saat, mengakui ya ya jurnal penyesuaian ya ini, mengakui potongan tunai yang melekat pada piutang akhir tahun ada 20.000 sebesar 22% ya. Nah, eee, rekening cadangan, potongan penjualan itu ya dilaporkan di neraca sebagai pengurang rekening piutang usaha.
Nah, rekening potongan penjualan itu dilaporkan di laporan laba sebagai pengurang rekening penjualan. Nah, lalu untuk memudahkan kita, maka pada awal tahun itu dilakukan ya, dilakukan ya, apa, mmm, dilakukan jurnal pembalik, ya kan. Jadi, jurnal penyesuaian cadangan potongan penjualan itu dibalik, ya dibalik nanti, ya sehingga nanti ketika terjadi pelunasan dalam masa potongan itu, jumlahnya nanti itu adalah di debit itu, potongan penjualan dan, kas, lalu di kredit itu adalah piutang piutang usaha. Oke, lalu kita masuk ke retur, penjualan. Ya berbicara masalah retur juga, ini juga tidak asing lagi di telinga kita ya. Nah kita juga nggak bisa apa ya, memaksakan bahwa ketika kita melakukan bisnis, ya, barang yang kita jual itu, eee, apa namanya, selalu sempurna, tidak. Pasti ada yang namanya retur ya. Nah jadi retur itu kalau misalnya bagi penjual, ya itu namanya retur penjualan. Nah, lalu itu diakui sebagai pengurang piutang usaha. Sebaliknya ketika terjadi pada perusahaan pembeli, maka itu retur pembelian, begitu. Misalnya pada perusahaan si pembeli begitu, dia membeli satu barang lalu tidak sesuai, lalu dia balikin. Nah, itu namanya retur pembelian, ya. Nah, dan itu biasanya, sebagai pengurang utang utang usaha. Contoh, ya, contoh. Pada tanggal 26 Mei 2005, PT Bahagia Selalu menerima kembali barang dagang yang telah dijual kepada PT Kadang tanggal 16 Mei dengan harga 10.000, syaratnya itu 2/10 N/30 ya, kita lihat. Nah, pencatatan menurut si PT Bahagia Selalu, di situ ada retur penjualan pada piutang usaha, metode bruto 10.000, tapi metode neto nilainya 9.800. Oke. Nah, lalu, si PT Kadang Sasara sebagai si pembeli, maka itu akan mengurangi utang tadi kan, utang pada retur pembelian, ya 10.000. Nah, begitu juga dengan neto, dia 9.800 ya. Balik lagi yang memang sering kita gunakan itu adalah metode bruto, ya. Nah, lalu ada namanya cadangan retur penjualan, ya. Tanpa kita lihat pun dia menggunakan metode apa ya, bruto ataupun neto, ya, yang tanpa memperdulikan metode bruto atau neto yang dipakai ketika mengakui piutang usaha atau utang usaha, perusahaan perlu mengantisipasi jumlah penjualan ataupun pembelian, tahun sekarang yang sangat mungkin akan dikembalikan pada tahun berikutnya, ya. Nah contoh, manajemen itu menaksir bahwa selama 2 pekan pertama bulan Januari 2006 akan terjadi retur penjualan sebesar 300.000 yang berasal dari penjualan kredit yang terjadi di bulan Desember 2005. Nah, taksiran yang dicatat dalam jurnal penyusunan pada akhir tahun 2005 seperti apa? Ya, retur penjualan pada cadangan retur penjualan. Itu untuk mencatat transaksi retur penjualan, ya. Nah, itu sebesar 300.000 ya. Nah, rekening cadangan retur penjualan itu disajikan di neraca sebagai pengurang rekening piutang usaha. Nah, sedangkan rekening retur penjualan disajikan di dalam laporan laba sebagai pengurang rekening penjualan, ya. Nah, jurnal penyesuaian untuk retur penjualan itu perlu dibalik. Sehingga nanti ketika terjadi retur penjualan yang sesungguhnya, jurnalnya apa? Retur penjualan pada piutang usaha. Ya, seperti itu.
Nah, lalu kita masuk ke dalam penjualan dengan kartu kredit. Ya ini mendengar kata-kata kartu kredit ini nggak asing lagi buat kita ya. Nah ini udah lazim digunakan. Ya, jadi kartu kredit itu dikeluarkan oleh lembaga yang memang berwenang, lembaga keuangan. Ya, jadi ini eh, kartu kredit ini tidak lain merupakan bukti persetujuan kredit sampai jumlah tertentu. Ya, jadi dengan kartu kredit ini nasabah bisa membeli sejumlah barang ataupun jasa secara kredit dari perusahaan yang melayani penjualan dengan kartu kredit. Ya, nah eh, pada waktu terjadinya penjualan dengan kartu kredit, piutang yang timbul itu adalah kepada lembaga keuangan. Ya, penagihan kepada konsumen adalah urusan lembaga keuangan. Ya, nah meskipun perusahaan akan menagih ke lembaga keuangan, namun piutangnya tetap diklasifikasikan sebagai piutang usaha sebab piutang itu berasal dari transaksi utama perusahaan. Ya, itu. Ya. Lalu contohnya seperti apa? Lihat, tanggal 19 September 2005, Matahari Department Store menjual barang dagangannya kepada seorang pelanggan harganya 18. Nah, pelanggan tersebut menggunakan kartu kredit BCA. Ya, sebulan kemudian perusahaan menagih kepada bank BCA beserta potongan 45.000. Bagaimana jurnalnya? Gampang. Pada saat penjualan ya piutang pada penjualan. Lalu pada saat penerimaan kas ya, kas biaya jasa kartu kredit pada piutang seperti biasa menjurnal, ya. Nah, lalu, dalam prakteknya terdapat juga, apa namanya, apa, terdapat juga perusahaan yang memungut, sejumlah, dari kartu kredit itu, begitulah istilahnya ya, di atas harga barang dagangan. Nah, nanti ketika itu terjadi, jumlah itu tidak boleh diakui sebagai bagian dari pendapatan. Ya, pendapatan penjualan barang dagangan, enggak bisa. Melainkan itu harus diakui sebagai pendapatan bunga. Contohnya seperti apa? Anggaplah Matahari memungut tambahan 3% dari harga jual. Bagaimana jurnalnya? Lihat. Pada tanggal 19 September, piutang usaha, piutang bunga, penjualan dan pendapatan bunga. Masing-masing di situ angkanya 1.054.000, 1.800 dan 54.000. Begitu juga ketika tanggal 19 Oktober. Ya anggap saja begitu. Ya, kas biaya jasa kartu kredit pada piutang usaha dan piutang bunga. Gitu ya. Nah, ada namanya di sini, ini nggak asing juga ini, ya, apalagi ini kita pelajari dulu ya ketika PA1 mengenai yang harus disesuaikan, kan begitu ya. Nah, ada cadangan piutang tak tertagih. Ya, kita nggak bisa pungkiri semua semua piutang yang ada, misalnya kita ini sebagai pemilik perusahaan, kita nggak bisa menjamin bahwa semua piutang yang kita miliki itu tertagih. Pasti ada konsekuensi dari kebijakan yang kita buat, bisa melakukan penjualan kredit. Ada konsekuensinya, ya. Dan ada kemungkinan untuk itu tidak tidak tertagih beberapa, gitu ya. Nah, tidak tertagihnya piutang itu mencerminkan aliran keluar aktiva sebagai upaya untuk memperoleh pendapatan. Ini jelas banget. Ya. Nah, oleh karena itu piutang tak tertagih itu dikategorikan sebagai biaya atau expense. Ya. Nah, kita lihat ada 2 metode ya untuk mengakui rugi piutang tak tertagih. Ya, metode langsung dengan metode cadangan. Metode langsung itu apa? Mengakui rugi ketika telah
terjadi penghapusan piutang dengan mendebit biaya piutang tak tertagih dan mengkredit piutang usaha. Ya, ini metode langsung ini boleh dipakai itu kalau jumlahnya tidak material. Ya. Nah, berbeda dengan metode cadangan, mengakui rugi piutang tak tertagih pada periode penjualan kredit, bukan pada periode dihapusnya piutang itu dan melakukan menaksir begitu. Ya, menaksir jumlah piutang itu tidak dapat ditagih, biasanya dilakukan apa ya? Dilakukan di akhir periode. Jadi jumlah piutang yang tidak dapat tertagih itu biasanya dilakukan di akhir periode. Pada saat perusahaan itu menyusun laporan keuangan. Misal nih jumlah taksiran kerugian piutang itu sebenarnya dibentuk pertama kali itu dicatat melalui jurnal penyesuaian, ya. Dengan cara apa? Ingat kembali penyesuaian untuk ini piutang, ya piutang tak tertagih, ya. Nah, caranya seperti apa? Mendebit, ya, mendebit rekening biaya piutang tak tertagih dan mengkredit cadangan piutang tak tertagih, ya. Jumlah piutang yang tak tertagih ini dapat ditentukan berdasarkan penjualan kredit atau pendekatan laporan laba, dan satu lagi dia itu pendekatan neraca. Nah, kita bahas pendekatan laporan laba. Nah, di dalam pendekatan ini, taksiran piutang tak tertagih itu didasarkan pada penjualan selama satu periode pelaporan. Ya, jumlah biaya piutang tak tertagih itu dilaporkan dalam persentase, ya, selama satu periode. Ya, contohnya penjualan kredit tahun 2005 itu adalah 50 juta. Lalu manajemen menaksir bahwa resiko piutang tak tertagih itu adalah 2% dari jumlah penjualan kredit. Lanjut, seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya katanya ya, realisasi rugi pada tahun-tahun sebelumnya itu dikatakan ya 2% gitu. Jadi itu berangkat dari tahun-tahun lalu gitu ya. Nah, jadi gampang saja. Jadi piutang tak tertagihnya itu adalah sebesar 2% dari 50 juta. Berapa? 1 juta. Maka kita buatlah jurnal penyesuaiannya itu piutang, ya. Biaya piutang tak tertagih atau beban, ya, boleh, ya. Beban kerugian piutang boleh. Saya lebih suka itu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Ya, boleh juga biaya piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih. Sama aja. Ya. Kalau kita lihat di sini bahwa dalam menentukan ya jumlah biaya piutang tak tertagih itu menurut pendekatan laporan laba ini menekankan jumlah yang akan dilaporkan di laporan laba, ya, dan tidak memperhatikan saldo rekening cadangan piutang tak tertagih sebelum penyesuaian, ya. Nah, untuk memperjelasnya, jurnal penyesuaiannya tetaplah seperti di atas, ya kan. Meskipun nanti saldo rekening cadangan sebelum penyesuaian itu berjumlah 100.000, ya. Berjumlah 100.000, ya, kredit, ya. Atau 25.000 debit ataupun jumlah lainnya tanpa memandang debit ataupun kredit. Jadi di sini jelas, ya, sekalipun nanti saldo rekening cadangan sebelum penyesuaian begitu ya, mau 0, mau 100.000, 25.000 ya,
Jadi dia itu tidak memperhatikan saldo rekening cadangan piutang tak tertagih sebelum penyesuaian, tidak terlalu, memperhatikan itu, tapi yang mana ini lebih ditekankan jumlah yang akan dilaporkan di laporan laba, gitu ya. Lalu kita lanjut, eee, pendekatan neraca. Nah pendekatan neraca ini, taksiran piutang tak tertagih itu, ditentukan dari saldo piutang akhir periode. Nah, misalnya dengan cara apa? Menganalisis umur piutangnya. Jadi ini ada persentase-persentasenya. Ya ini juga sudah pernah kita bahas. Ya, jadi metode neraca ini menekankan jumlah piutang bersih atau jumlah piutang yang tertagih yang akan dilaporkan pada neraca. Sehingga nanti biaya atau beban piutang tak tertagih itu memperlihatkan saldo rekening cadangan sebelum penyesuaian. Nah, kita lihat contohnya. Akan kelihatan bedanya nanti di sini. Oke. Nah, contoh pada akhir tahun 2005, saldo sebelum penyesuaian ya, akun piutang usaha itu adalah 25 juta di debit. Dan rekening cadangan piutang tak tertagih itu adalah 100.000 di kredit. Nah, manajemen menaksir itu 3%. Ya, 3% dari saldo sebelum penyesuaian ya, bahwa 3% piutang itu tidak dapat ditagih ya. Perhitungannya seperti apa? Nah, lihat ini. Nah, jadi cadangan yang seharusnya itu kan adalah 3% katanya. Ya, 3% dari 25 juta. Nah, maka dapatnya itu 750.000. Tapi ada cadangan yang sudah dicadangkan berapa? 100.000. Maka cadangan nanti dinaikkan di akhir tahun sebesar 650.000 di kredit. Nah, maka kita buat nanti penyesuaiannya. Ya, menambah cadangan. Ya, artinya di sini ini adalah biaya, nanti jurnalnya adalah biaya piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih. Ini untuk mencatat taksiran piutang tak tertagih ya sebesar 650.000. Nah, jika kita perhatikan nanti ketika nanti ini kita posting ke buku besar ya, terutama di akun cadangan piutang tak tertagih. Ya, kita lihat tadi ada 100.000 kan di kredit. Nanti kita akan memposting ini. Setelah ini kita posting, ini lagi kita posting 650. Nanti akan kelihatan totalnya berapa ya. Totalnya 750.000. Ah, ini dia ya. Jadi cadangan yang seharusnya itu kan 3% dari 25 juta. Jadi nanti akan kelihatan di situ. Ya, dengan kata lain, jumlah piutang yang ditaksir, yang dapat ditagih, yang dapat direalisasikan adalah 25 juta dikurang sama 750.000. Berapa? 24.250.000. Ya, begitu. Nah, kita lanjut ya. Bahwa sudah dijelaskan menentukan biaya piutang tak tertagih tadi. Pendekatan neraca itu memperhatikan saldo cadangan sebelum penyesuaian. Andai kata ya saldo sebelum penyesuaian itu si rekening cadangan piutang tak tertagih itu adalah 200.000 di kredit, sama seperti pengerjaan yang sebelumnya ya. Berarti yang seharusnya cadangannya itu kan 3% dari 25 juta, 750.000. Nah, ada dicadangkan 200.000. Nah, nanti pada akhir tahun cadangan yang dinaikkan itu sebesar 550 ya. Nah, gitu. Lalu kita sesuaikan seperti tadi. Nah, kalau kita sudah posting itu, maka nanti akan sama kelihatannya seperti yang sebelumnya kita lakukan ya. Tetap nanti di posting akun cadangan piutang tak tertagih itu 750 ya. Nah, lalu tadi salah satu cara di dalam metode apa nih neraca ini menentukan cadangan
kerugian piutang. Ya, saya lebih suka seperti itu ya. Oke lah, cadangan piutang tak tertagih itu dengan salah satunya metode analisis umur ya, analisis umur piutang. Nah, kita bahas. Nah, inilah salah satu metode untuk menaksir resiko kerugian piutang. Ya, kita bisa gunakan menganalisis umur piutang. Ya, analisis umur piutang ini membutuhkan penelusuran dengan seksama ya dengan teliti rekening-rekening pembantu piutang secara individual. Artinya apa? Saldo setiap rekening pembantu piutang itu ditentukan umurnya. Ya, apakah sudah menunggak atau belum? Ya, ya misalnya saldo yang menunggak kita golongkan berdasarkan umurnya. Misalnya menunggaknya 1 bulan, 2 bulan, atau kurang dari 1 bulan, kurang dari 2 bulan, dan seterusnya. Setelah itu apa? Kita taksir berapa persen dari setiap golongan umur piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, contohnya seperti ini yang terlihat pada tabel 7.1. Nah, di sini ada analisis umur piutang PT Bunda per 31 Desember 2005. Nah, kita di situ lihat ada beberapa pelanggan di sini ya dengan jumlah piutangnya yang belum jatuh tempo. Lalu contoh nih ya, saya jelaskan. Nah, 25.000 ini dia 61 hari sampai 90 hari gitu ya. Nah, lalu yang 100.000 ini dia menunggak 30 hari sampai 60 hari. Nah, lalu dijumlahkanlah setiap kolom ini. Nah, lalu kita bisa lihat pada tabel 7.2 taksiran. Nah, ini kita taksir. Nah, ini tergantung lagi ya kepada pihak manajemen itu di dalam menentukan persentase yang tidak tertagih gitu. Jadi di sini sudah ditentukan bahwa kalau misalnya menunggak kurang dari 30 hari, misalnya saldonya sekian, dia persentasenya sekian. Nah, begitu ini. Sudah diatur ya, ini tergantung ya, tergantung sama pihak manajemen perusahaannya. Nah, jadi kelihatan ya di situ ya, dari tabel 7.2 itu bahwa taksiran piutang tak tertagih itu jumlahnya berapa? 91.500. Ya, misalnya saja apabila tadi ada saldo cadangan kerugian ya saldo cadangan ya kerugian piutang atau piutang tak tertagih itu sebelum penyesuaian itu 85.000, maka rekening cadangan itu disesuaikan. Dengan cara seperti apa? Kita kreditkanlah ya 6.500. Karena sebelumnya sudah ada 85.000. Itu dari mana 6.500, Bu? Dari dikurangkan ya 85.000 dikurang sama 91.000 ya 91.500 dikurang 85.000 ya, maka sisanya ada 6.500. Itulah yang akan kita sesuaikan pada akhir tahun 2005, 31 Desember 2015. Piutang beban, ya. Boleh biaya juga boleh. Biaya piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih nilainya itu adalah 6.500. Nah, jadi metode analisis umur piutang ini memerlukan banyak waktu dan biaya. Namun metode ini dipandang sangat memuaskan untuk menghitung nilai bersih yang dapat direalisasi dari piutang, yang dapat ditagih begitu dari piutang usaha. Nah, di samping itu data yang dikembangkan melalui daftar analisis umur piutang itu tadi sangat bermanfaat untuk manajemen ya dalam pengendalian dan analisis kredit. Oke, lalu kita berbicara mengenai menghapus piutang. Ya, berbicara mengenai menghapus piutang ini, menaksir jumlah piutang tak tertagih dan menjurnalnya pada akhir periode seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, tidak boleh diartikan bahwa menghapus itu semata-mata menghapus piutang begitu. Ya, menghapus piutang enggak.
Ya, jadi penghapusan piutang itu dilakukan apabila memang sudah ada keputusan dari pihak manajemen. Ya, misalnya setelah manajemen itu mengetahui bahwa, si debitur itu nggak mampu lagi, atau dia sudah memang benar-benar bangkrut ataupun meninggal dunia, baru dilakukan yang namanya penghapusan piutang. Cara menghapus piutang itu bagaimana jurnalnya? Dengan cara mendebit, rekening cadangan piutang tak tertagih dan mengkredit piutang usaha, begitu. Nah, ada di sini contohnya, ya contohnya si PT Bunda lagi ya. Nah, jadi dihapus, piutangnya kepada debitor gitu ya. Nah, 52.500. Nah, lalu, cara membuat jurnalnya seperti apa? Sama seperti tadi, cadangan piutang tak tertagih pada piutang usaha sebesar yang ini, 52.500. Lalu, mmm, bagaimana kalau misalnya kita menerima pelunasan dari piutang yang telah kita hapus tadi, ya. Nah, penghapusan piutang yang sudah dilakukan oleh pihak manajemen nggak perlu diberitahu sama debitur, ya. Karena tidak diberitahu itu sama si debitur, maka mungkin saja debitur itu sewaktu-waktu datang ke perusahaan lalu melunasi atau membayarlah. Ya artinya mereka sanggup nih membayar kembali utangnya. Nah, oleh karena itu, ya, maka perusahaan akan mendebit rekening piutang usaha dan mengkredit rekening cadangan piutang tak tertagih. Lalu ketika dia menerima kasnya kembali, dicatatlah dengan cara mendebit rekening kas dan mengkredit rekening piutang usaha. Jadi bisa dilihat di sini kita timbulkan kembali piutang itu yang telah kita hapus. Nah, itulah bahasanya ya. Nah, kita timbulkan ada piutang sama cadangan piutang tak tertagih. Tadi berapa nilainya? Dikatakan 46.500. Lalu ketika si perusahaan itu menerima 46.500 itu, maka kita akan membuat jurnal kas pada piutang usaha sebesar 46.500. Oke, baik, sekian penjelasan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.